Jadi mata kuliahnya itu doktrin dosa ya, doktrin dosa. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai harmatologi, ya harmatologi. Atau ini dua ini keselamatan atau soteriologi, ya astrologi. Ini nama mata kuliahnya. Jadi doktrin dosa atau hamartologi, doktrin keselamatan, astrologi. Nah, ini dua hal yang penting digabungkan ya, yaitu dosa dan keselamatan. Ini adalah dua hal yang sangat berhubungan. Ya, siapa yang perlu membutuhkan keselamatan adalah manusia berdosa. Maka perlu dijelaskan apa itu dosa, mengapa manusia jatuh di dalam dosa, dan apa akibat dari dosa tersebut, dan solusinya apa? Siapa yang memberikan solusi terhadap dosa manusia? Ya, nah ini penting untuk dipahami ya. Oke, coba kita perhatikan dulu. Apakah arti dari hamartologi? Hamartologi ya. Ini bukan hamartologi. Coba saya ganti sebentar dulu. Ini kalau ini coba saya gantinya. Kurang R-nya dia. Ya, R. Oke, pengertian hamartologi. Apa itu hamartologi? Ini hamartologi ini dari dua kata ya, dua kata bahasa Yunani ya. Ya, itu dari dua kata. Yang pertama adalah hamartia dan kedua adalah logos, ya logos. Jadi kalau dua kata ini digabung menjadi hamartia, berarti tidak mengenai sasaran, atau bisa juga katakan meleset, tidak memenuhi standar. Itu kalau kata hamartia. Kalau logos itu berarti perkataan. Bisa juga firman atau kalam atau juga bisa uraian atau ilmu. Ya, ilmu ya. Jadi jadi dua kata ini hamartia tidak mengenai sasaran, gitu ya, atau meleset dari sasaran. Nah, coba kita lihat kalau hamartologi berarti kalau digabung dua kata itu jadi ya hamartologi ya, yaitu hamartologi ini adalah doktrin tentang dosa, ya tentang dosa. Seperti ilmu yang mempelajari tentang dosa. Nah, doktrin dosa merupakan bagian ilmu teologi yang mempelajari tentang apa dosa. Ya, kita perhatikan lagi asal usul dosa dan akibat dari dosa. Dari mana asal usulnya dosa dan apa akibatnya dari dosa. Maka ini penting dipelajari ya. Lebih lagi apa solusi atau jalan keluar dari manusia berdosa, kalau tidak binasa ya. Oke, nah kita perhatikan. Tadi arti hamartologi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan arti soteriologi. Ya, arti dari soteriologi. Nah, ini juga terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu soteria dan logos ya. Soteria dan logos. Apa itu soteria? Soteria itu berarti keselamatan. Ya, keselamatan. Dan logos sama tadi, perkataan, firman atau kalam, uraian. Nah, itu ya. Nah, kalau dua kata ini gabung jadi soteriologi, berarti ini berbicara tentang doktrin keselamatan. Ya, doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan itu merupakan bagian ilmu teologi yang mempelajari tindakan dan cara Tuhan dalam penebusan pembahasan. Ya, pembebasan manusia, maksudnya pembebasan manusia dari mana? Dari dosa. Ya, dari dosa. Oke, itu baru pengertian dasar ya. Pengertian dasar dari kata hamartologi dan soteriologi. Ini soteriologi. Baik, sekarang kita perhatikan konsep keselamatan. Konsep keselamatan.
Berbicara tentang konsep keselamatan, tentu kita harus awali dengan memperhatikan ya apakah tujuan seseorang memeluk agama. Apa tujuan ya seseorang memeluk agama? Ya, tujuan agama. Kalau Pak Yohanes agamanya apa? Hah? Agamanya apa? Tujuan Hah? seseorang itu Kristen atau aku agama yang lain? Kalau di Nias itu Protestan, Pak. Protestan. Itu bukan agama, itu bagian dari apa namanya? Kristen ya. Kristen Protestan. Itu ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik ya. Itu ya. Ya, kalau saya Protestan, Pak. Ya, Protestan ya. Oke, jadi itu bukan agama. Jadi maksudnya jangan sebut agama Protestan. Lagi di sana lagi agama apa? BNKP katanya. Nah, agama kok BNKP? Agama itu bukan BNKP, agama itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, ya kan? Nah itu namanya agama. Kalau di dalam Protestan ataupun dikatakan selain Protestan itu apa itu agama BNKP. Nah itu salah satu nama gereja ya. Oke. Jadi setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang baik. Pasti ya. Pasti semua. Tetapi tidak semua agama ya memiliki suatu kepastian keyakinan akan kepastian keselamatan. Maka itu perlu kita belajar dari Alkitab ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Apa sih tujuan seseorang memeluk agama? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu tujuan politik. Ya, supaya dia bisa diterima. Ya, dia rela masuk agama lain supaya tujuan politiknya bisa tercapai. Tujuan ekonomi, yaitu apa? Kebutuhan. Makanya banyak orang sekarang ini tinggalkan agama Kristen karena demi uang. Ya, nah itu ya demi pekerjaan. Nah, kemudian orang mau memeluk agama apa? Karena tujuan pernikahan, karena ingin menikah. Kalau nggak menikah mau diberkati di mana? Kan? Nah, mau diberkati di mana? Ya nggak mungkin nikah sendiri ya kan gitu ya, nggak sah, itu ilegal. Tujuan yang lain agama itu adalah tujuan membangun relasi supaya banyak teman. Ya, banyak teman ya dari berbagai keyakinan, kepercayaan. Nah, kalau dia di satu agama, oh barangkali karena di situ mayoritas, dia mau ke situ supaya lebih banyak temannya. Nah, kemudian juga mengapa? Karena ikut-ikutan. Mengapa jadi orang Kristen? Ini Hanes ini. Mengapa jadi orang Kristen? Ada orang karena ikut-ikutan. Nah, karena papa saya orang Kristen, mama saya orang Kristen. Nah, ikut-ikutan. Tidak boleh tentunya ya. Lalu kita perhatikan. Apa tujuan memeluk agama yang sesungguhnya? Ya, ini ya. Oke. Tujuan utama sebenarnya ya. Tujuan utamanya itu adalah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan. Jadi bukan karena politik, bukan karena ekonomi, bukan karena pernikahan, bukan karena relasi, dan bukan juga karena ikut-ikutan, tetapi karena keselamatan. Ya, keselamatan. Oke. Kalau di sekarang ini penduduk dunia ini terdapat lebih dari 6 miliar, mungkin sudah lebih ya, manusia. Itu manusia yang lebih dari 6 miliar ini kalau dikelompokkan dibagi 3 kelompok keyakinan ya seluruh dunia ya memiliki 3 kelompok keyakinan. Oke. Ya, oke kita perhatikan yaitu itu didasari dari konsep tentang Tuhan. Ya, konsep dari Tuhan ya, tentang Tuhan. Pertama, orang ateis. Tahu orang ateis, Yohanes? Pernah dengar, Pak, tapi lupa pengertiannya. Apa itu? Ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak percayanya ada Tuhan ya. Ya, tidak percaya kalau Tuhan itu ada ya. Ya, nanti itu bisa nanti dibaca Mazmur 104 dan juga Mazmur 14 ayat 1-3 ya. Kemudian Ya. yang lain penyembah banyak Tuhan. Yaitu politeisme kalau disebut seperti itu ya. Penyembah banyak Tuhan. Pohon bisa dibuat jadi Tuhan.
ya manusia yang mungkin dia sangat kuat, kokoh, dibuat jadi Tuhan, atau benda-benda patung dibuat jadi Tuhan, ya. Ya, di mana-mana ada banyak Tuhannya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah menyembah Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, semuanya meyakini itu. Ada 3 agama yang meyakini itu, ya, atau 4 agama lah, ya, yaitu Muslim, Kristen, Katolik, dan apa itu satu lagi itu? Buddha, Hindu. Bukan, ya. Mereka tidak menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, tidak, ya. Nah, bagi itu tadi apa tadi ya? Islam, Kristen, terus Yahudi, ya, agama Yudaisme, ya, Yudaisme. Jadi ada 4, ya. Nah, yang mengaku penyembahan kepada Allah yang Esa. Tapi harus jelas Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan Maha Esa mana? Nah, kalau kita harus jelas. Seringkali orang Kristen Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi nggak tahu mana yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan Maha Kuasa itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat ada 3 agama di dunia ini yang menyembah kepada Tuhan yang Esa atau Allah yang Esa. Agama apa saja? Nah, ada 3 agama, ya. Kalau yang lain itu rata-rata politisme, ya, banyak Tuhan. Nah, kalau orang Kristen tidak menyembah banyak Tuhan, enggak, ya. Agama asal-usul itu yang pertama adalah Yudaisme atau disebut dengan Judaism, ya. Ya, ini agama yang ada di Israel sampai hari ini, ya. Oke, kemudian ada agama Kristen. 1 Timotius 2:5 kita ini adalah agama Kristen. Kemudian agama Muslim atau Islam juga mengakui keesaan Tuhan, justru yang menganggap orang Kristen tidak esa dalam pemahaman kepada Tuhan, tapi adalah kita dianggap sebagai penyembah politisme itu tiga Tuhan. Tentu itu salah, keliru, ya. Oke. Sekarang kita lihat, ya, setiap agama atau kepercayaan pasti meyakini namanya ada surga, ada neraka. Ya, ada surga, ada neraka. Nah, hanya persoalannya begini. Bagaimana supaya seseorang ini lepas dari hukuman maut atau dari hukuman neraka yang menyala-nyala itu, supaya memperoleh surga atau nanti masuk surga, hidup dalam surga. Nah, ini tidak lepas dari pekerjaan Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, ini konsep keselamatan ya, kita perhatikan, ya. Agama non-Kristen dulu. Kalau non-agama Kristen, ya, supaya masuk surga yaitu adalah hidup dengan benar. Ya, tentu pun orang Kristen juga memang harus benar, ya. Tapi bukan tujuan untuk diselamatkan, hidup benar karena sudah diselamatkan. Kemudian agama lain mengatakan banyak beramal, banyak berbuat baik, banyak membantu, nah yang lain. Maka diselamatkan. Nah, kalau kita berbuat baik, beramal bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita bagian dari orang yang sudah memperoleh keselamatan, ya, karena hari itu harus berbuat benar dan juga beramal. Kemudian supaya diselamatkan non agama lain, non Kristen ataupun beribadah, ya, supaya diselamatkan. Nah, kalau kita tekun beribadah bukan supaya diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, akhirnya kita harus tekun beribadah, ya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Nah, ini dia, ya. Oke, masih bisa dengar saya, Yohanes? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, baik. Jadi urusan tentang keselamatan itu tidak boleh menggunakan atau memakai 3 istilah ini, ya. 3 istilah yang tidak boleh dipakai, istilah apa saja? Yang pertama, kalau ditanya, apakah kau sudah yakin bahwa kau selamat atau kau masuk surga? Dia menjawab tidak tahu. Nah ini yang tidak tahu. Nah, itu urusannya Tuhan. Atau yang kedua, ya mudah-mudahan atau semoga. Nah, ini juga jawaban yang tidak pasti. Ya, jawaban yang tidak pasti. Ya, mudah-mudahan.
Lalu yang berikut adalah sering kita dengar ini ya. Ya, sering kita dengar ya, insya Allah ini nah ini yang bersama sebenarnya semoga ya terserah Tuhan ya. Nah, ini nggak boleh 3 jawaban ini tentang keselamatan. Ini tiga-tiga ini jawaban yang meragukan, belum ada dalam satu kepastian. Saya berharap Yohanes dan tidak di antara yang 3 ini ya. Ya, Tidak ada, Pak. tidak ada. Jadi tapi sudah punya keyakinan. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita perhatikan upaya manusia memperoleh keselamatan itu seperti apa sih? Ya, oke. Manusia yang sudah berdosa itu biasanya berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan dosa dengan melakukan apa? Yaitu syarat-syarat agama atau syarat-syarat agama. Misalnya seperti berbuat baik, bertarak, menyiksa diri, puasa, jihad. Nah, itu ya dipahami untuk apa? Supaya memperoleh keselamatan. Dalam arti Kristenan tentu ini keliru, salah ya. Tidak seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa dengan bertindak demikian maka dapat menyelesaikan dosa, diselamatkan dan masuk surga. Benarkah demikian? Tentu tidak. Tapi nanti kita perhatikan mengapa tidak benar ya. Oke. Di Purwokerto ada rel kereta nggak? Gimana, Pak? Di Purwokerto ada rel kereta nggak? Rel kereta ada. Ada ya. Ada, Pak. Berarti ini ya lurus ya. Ya. Iya. Iya, Pak. Nah, coba kita perhatikan. Coba baca dulu yang di layar itu Amsal 14 ayat 12. Baca Amsal 14 12. Amsal pasal 12 ayat 12 demikian firman Tuhan. 14 Orang 12. Gimana, Pak? 14 ayat 4 Amsal 14 bukan 12 12. Amsal 14 ayat 12. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Ya di dunia ini sekarang ini banyak seperti itu. Mereka berpikir mereka sudah ada di jalan yang lurus. Tapi ada juga yang saat ini sedang mencari-cari jalan lurus, berdoa. Ya, mencari jalan lurus. Padahal jalan lurus itu sudah ada sebenarnya. Nah, tapi kalau ada juga yang paling berbahaya itu adalah kalau dia sudah mengira dia ada di jalan yang lurus, yang bisa menyelamatkan dirinya, maka nasibnya seperti ini. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Ya, Pak. Nah, oh itu. Senang dia jalan lurus, tapi nggak tahu apa dia yang terjadi di ujung sana itu. Wah, itu binasa ya. Nah, itu. Nah, banyak sekarang ini makanya Yohanes ini ya mau jadi hamba Tuhan, ambil gelar, tujuannya bukan hanya sekedar supaya jadi pegawai negeri, tapi juga harus bersedia untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum memperoleh keselamatan. Begitu ya? Ya, Pak. Ya. Oke, jadi apa yang kita harus gunakan untuk urusan keselamatan? Nah, urusan keselamatan itu harus yakin dengan hanya dengan dua istilah, dengan istilah ini. Ya, tidak boleh yang tadi yang 3 tadi, tapi harus dengan istilah ini. Yaitu apa? Iya, ya, ya dan amin. Ya, itu ya, ya dan amin. Nah, ini nih. Iya dan amin. Nah, tidak boleh ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Karena yang mengaruniakan keselamatan dan iman kepada kita itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan tidak pernah salah memilih. Oke. Karena hanya punya satu untuk memperoleh kesempatan, ya. Karena hanya satu untuk punya satu kesempatan, maka perlu coba kita lihat dulu Ibrani 9:23. 27. Minta tolong baca. Kitab dari mana, Pak? Ibrani 9:27. Nah, sudah ketemu? Ibrani 9 ayat 27. demikian firman Tuhan,
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, dan sama seperti manusia sudah ditetapkan untuk mati berapa kali? Berapa kali? Sekali saja. Hah? Sekali saja. Satu kali saja. Sekali saja. Setelah mati apa yang diapain? Tidak Akan- ada lagi Akan kesempatan. dihakimi. Ya, dihakimi. Dihakimi, Pak. Oke, jadi gini, perhatikan nih ya firman Tuhan ini. Karena kita ini mati satu kali di dunia ini, maka sebelum mati, pertama kita sudah pastikan dulu diri sendiri. Sudah diselamat atau belum? Sudah memperoleh keselamatan belum? Sudah punya iman atau belum? Itu yang pertama. Kan? Lalu kedua, apakah keluarga kita sudah semuanya mengalami lahir baru, sudah ada di dalam Tuhan? Kan? Nah, yang ketiga baru keluar ke banyak orang. Kan? Nah, jadi siapa yang mereka itu yang menganggap mereka banyak ada di jalan yang lurus itu bahaya. Karena nanti ujungnya adalah binasa atau maut. Nah, siapa yang beritakan? Adalah kita. Ya, nah. Jadi kita beruntung begini, Pak Yohanes. Kalau orang Kristen itu yang sungguh percaya kepada Tuhan itu gini. Ya, Ya, Pak. kita ini hanya mengalami mati satu kali, tapi hidup dua kali. Mati satu kali, hidup dua kali. Apa maksudnya itu Yohanes? Mati satu kali, hidup dua kali. Bisa jelasin? Mati sekali itu tadi pertanyaan gimana, Pak? Orang yang sudah percaya kepada Kristus itu mengalami kematian satu kali, tapi hidup mengalami hidup dua kali. Apa itu? Putus-putus jaringnya, Pak. Suara Bapak enggak dengar, Pak. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya, hanya mengalami kematian satu kali dan akan mengalami kehidupan dua kali. Apa maksudnya? Oh, itu kalau menurut tanggapan saya pribadi saya sendiri, Pak, Ya. orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu mati sekali, hidup dua kali. Ini berarti dia itu lahir dari kandungan seorang ibu yang itu adalah di dunia. Ya. Di dunia. Ya. Nah, ketika meninggal, ketika yang mati dan dikuburkan dan bangkit lagi, yaitu adalah bukan memang dia hidup bukan di dunia lagi, tetapi rohnya itu roh jasmani, yaitu yang dibangkitkan oleh Allah, yang diangkat oleh Allah untuk masuk di dalam kerajaan surga. Itu adalah hidup yang kedua kali, Pak. Kalau menurut saya sih. Oke, benar ya. Jadi itu pertama itu benar, yaitu hidup yang pertama kita dilahirkan, dibesarkan di dunia ini, itu ya. Ya, setelah itu mati. Oke, nanti setelah kita mengalami satu kematian, Tuhan menjanjikan kepada kita keselamatan, yaitu kehidupan kekal, berarti dua kali hidup. Nah, tapi sebaliknya bagi orang yang tidak percaya mengalami hidup satu kali, mati dua kali. Apa maksudnya? Mati sekali, dua kali. Ya. Hidup satu kali dan mengalami kematian dua kali. Kalau menurut saya itu hidup mati sekali, bangkit dua kali. Saya belum tahu, Pak. Coba aja lu salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Mati sekali. Oh, itu adalah orang-orang. Bukan, dengar salah lagi. Begini, Mak. Jadi hidup apa namanya? Dia mengalami kematian, kehidupan hanya satu kali, tapi kematian dua kali. Sebalikan yang tadi tuh. Oh, hidup satu kali, mati dua kali. Ya. Mereka ini adalah
Memang itu mereka itu hidup di dunia, terus mati yang kedua mati itu karena kan jiwa roh mereka itu udah berpisah di tubuh badan itu meninggal. Nah, yang kedua itu yaitu adalah orang yang tinggal di dalam ke neraka karena kan disiksa. Ya, ya. Oke. Jadi kematian pertama, hidupnya pertama dilahirkan oleh ibunya ya, dibesarkan di dunia ini. Setelah itu dia mati kan? Iya, Nah, udah mati secara fisik. Nanti secara yang kedua kali mati lagi. Mati secara rohani, penyiksaan untuk di neraka untuk lama-lamanya. Begitu. Jadi kesempatan itu hanya satu kali. Pilih yang mana, Yohanes? Pilih yang pertama, Pak. Amin, mantap. Ya, itu ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, maka perlu kita menjawab pertanyaan ini ya. Ya, pertanyaannya apa? Sekarang ini kan gereja banyak berdiri di mana-mana ya, dan sudah ada sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sebelum kita ada sudah gereja itu sudah ada ya. Lalu pertanyaannya, apa tujuan gereja berdiri? Apa motivasi gereja berdiri? Ya. Nah ini, itu penting sekali. Coba baca 16, Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius 16, 18. Matius 16 ayat 18. Ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan mendirikan gereja, ya, itu batu karang yang ini katakan aku mendirikan jemaatku, gerejaku, ya gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus ya, ya akan dilindungi, dijagai dan tidak satupun kekuatan apapun yang bisa memisahkan dari Tuhan ya. Oke, nah kita perhatikan. Nah ini adalah gereja. Gereja atau jemaat yang didirikan oleh Tuhan ini tujuannya itu apa? Pertama, agar manusia itu tidak dikuasai oleh alam maut, tidak dikuasai oleh neraka, tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh setan. Ya, yang tidak akan mengalami kematian yang kekal ya. Nah, kemudian apalagi tujuan gereja? Menyelamatkan manusia. Nah, ini penting. Maka mata kuliah ini ada tujuannya supaya punya dasar yang kuat dalam Alkitab dan firman Tuhan untuk pergi memberitakan Injil sehingga orang yang lain bisa diselamatkan. Orang yang mendengarkan bisa diselamatkan. Oke. Jadi tujuan Tuhan Yesus mendirikan gereja adalah menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Nah, itu ya. Ya, itu dia. Namun sangat disayangkan tujuan yang mulia ini telah sering diselewengkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Nanti kalau menjadi gembala sidang, ya tujuanmu harus demi mementingkan apa, Yohanes? Gimana, Pak? Kalau suatu saat sudah menjadi hamba Tuhan, dipercayakan di gereja, di dalam penginjilan, ya, ya apa yang dikerjakan, apa yang pertama dilakukan, yang paling penting. Yang pertama dilakukan, kalau Tuhan percayakan, otomatis sebelum kita mendirikan gerejanya dulu, otomatis kita pergi dalam apa, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita memberitakan hal itu dan mereka percaya kepada Tuhan, mulai dari situ kita mendirikan persekutuan. Ya. Nama sebuah gereja gitu. Oke, baik. Ya, benar ya. Oke. Jadi gini, perhatikan di sini. Karena adanya kepentingan pribadi, akibatnya di dunia telah muncul begitu banyak apa? Denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Setiap gereja itu biasa doktrinnya bisa berbeda ya. Karena doktrin itu tidak boleh berbeda. Yang berbeda itu adalah etika, pelayanan, cara pelayanan. Kalau doktrin itu nggak boleh berbeda.
Apa itu doktrin? Contoh doktrin itu gini. Ya, contoh doktrin. Kalau itu dikatakan misalnya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya dia satu-satunya jalan. Itu nggak boleh diubah, itu doktrin. Nah, memang sudah seperti itu. Jangan diubah. Yesus adalah salah satu jalan. Nah, itu udah penyesatan. Atau dikatakan upah dosa ialah maut. Itu doktrin. Jangan diubah. Nggak bisa diubah. Ya upah dosa ya maut ya maut. Jadi jangan diubah ya oleh Yohanes. Upah dosa ialah roti. Nah, itu salah. Ya. Jadi upah dosa ialah roti lagi kan. Gitu. Sementang-mentang kerja di pabrik roti misalnya kan. Itu nggak boleh diubah. Itu ya. Itu tetap. Upah dosa ya mau. Ya. Paham ya? Iya Pak, paham. Oke, coba kita perhatikan konsep keselamatan ya, konsep keselamatan dari beberapa pandangan ya, pandangan agama Kristen, pandangan agama bukan pandangan Kristen. Ya, coba kita perhatikan ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, kita perlu memahami latar belakang dari keselamatan itu. Jadi nanti dari latar belakang itu lihat ada pandangan-pandangan ya. Ada mengatakan keselamatan adalah karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka tersedia keselamatan. Nah, disediakan keselamatan. Ada jika manusia tidak berdosa, maka tidak perlu diselamatkan. Nah, ya. Ya benar, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa ya diselamatkan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, karena keselamatan itu sudah direncanakan Tuhan di dalam kekekalan. Oke, masih bisa diikuti? Iya Pak, masih bisa Pak. Oke, baik. Saya agak loncat-loncat sedikit nih, supaya penting ya. Yang penting dulu. Iya Pak. Oke, kita perhatikan esensi dari dosa. Ya, esensi dari dosa itu adalah artinya apa? Sederhana, dosa itu adalah terpisah dari Tuhan. Mengapa terpisah? Karena sudah terpisah dari Tuhan, maka hukuman kekal pun menanti atau menjadi upahnya orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, ya Adam dan Hawa, mereka sudah ada perintah jelas. Semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi karena godaan iblis mereka ya makan gitu ya. Nah ini godaan ini ya, godaan. Oke, itu dosa. Baik Pak Yohanes. Ya Pak. Ya, saya nampaknya nih badan saya kurang sehat, jadi saya kasih materinya, tolong dipelajari ya. Iya Pak. Supaya saya istirahat sebentar karena nanti sore mengajar lagi nih. Ya. Iya, juga ikut Pak. Ya, ikut juga kan? Iya Pak. Oke, saya coba ini saya kirim materinya, tolong dipelajari ya. Ya. Iya. Pelajari ya. Oke, jadi nanti kita ketemu 5:30 lagi ya. Iya Pak. Baik, Itu ya. Pak, apa namanya saya tanyakan itu tentang ringkasan tadi itu salah dosa sama keselamatan digabung ya Pak. Ya. Ya, tinggal aja itu apa digabung. Jadi bahas dulu tentang dosa pertama. Tentang dosa dulu. Ya, cari YouTube tentang dosa ya. Ya, lihat aja 2 atau 3 YouTube ya. Itu diringkas ya, udah ada pengertian ya. Dan apa itu dosa dalam PL itu seperti istilah dosa dalam PL, dosa dalam PB kan. Nah, diringkas saja ya. Ya, dosa dulu, baru dosa PB, baru nanti masuk ke keselamatan bertahap ya. Dan itulah nanti nilainya ya, itu adalah nilainya ya. Oke ya. Oke, saya kirim ini nanti materinya ya dipelajari ya. Ya, materi diktatnya ya. Oke. Ya, kita cukup sampai di sini dulu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak. Kita tutup dalam